Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan berdiskusi tentang materi tesis. Jadi pertama, perkenalkan nama saya Umar Saksi. Saya akan menjelaskan materi semak dan protein. Saya materi dengan stability respirasi anak. Dan saya Nurul Biasara yang akan menjelaskan fotosintesis, yaitu reaksi gelap. Bagi dua yang sama, ada dua. Ini ada dapat di sini ada ini ada nah, dia pernah percaya dia akan bakal mengalami ekstasi tapi jadi bagi pasien dia bakal membawa obat energi ini energi nanti sini untuk jadi kan ini kan mengalami lagi elektron yaitu elektron itu bakal sama di kasusnya ini dua kan ini setelahnya nanti ini bukan variabel plus tapi itu variabel dan ini sih variabel maka ada bawah ini sih
lagi masuk lagi ATP lagi istimewa deh lagi setelah kan juga bentar jadi itu cuma masuk ke ATP kalau dia kalau musik nih itu ATP tadi kan Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian fotosintesis yaitu reaksi gelap. Pada hal ini yaitu siklus reaktif. Jadi, siklus reaktif atau reaksi gelap dinamakan reaksi gelap karena fotosintesis ini itu tidak membutuhkan cahaya matahari. Nah, siklus reaktif ini relasi. Yang pertama jika karbohidrat akan berikatan jika revolusi akan kemudian akan berubah menjadi 3 fosfogliserat karena fosfogliserat pada karbonhidrat. Kemudian 3 fosfogliserat ini akan mengambil fosfat dari ATP yang dihasilkan dalam reaksi sekarang sebelumnya sehingga menghasilkan 1,3 fosfogliserat karena fosfat itu berada pada karbon 1 dan karbon 3. Kemudian 1,3 fosfogliserat ini akan mengambil H dari NADPH yang telah dihasilkan dari reaksi sekarang sebelumnya sehingga H yang telah diambil dan NADPH yang fosfatnya akan menjadi N2 dan 1,3 fosfogliserat setelah mengambil fosfat plus dari NADPH akan menjadi N-glycerol G3P atau glycerol fosfat akan mengeluarkan sejenak dari molekulnya berubah menjadi hasil akhirnya yaitu glukosa. Tapi karena ini dia awalnya cuma 3 sehingga hanya menghasilkan baru setengah glukosa. Sedangkan untuk menghasilkan satu glukosa harus membutuhkan glukosa 1 sehingga harus ini siklusnya diulang 2 kali. Karena masih setengah menghasilkan satu itu harus 2 kali siklus. Nah setelah keluar setengah glukosannya, yang sisanya tadi yang menjadi warna itu menjadi bakalan mengikat fosfat dari ATP lagi yang sebelumnya. Jadi menjadi 3P setelah mengambil fosfat akan berubah menjadi ribolus fosfat atau RBP sehingga ini RBP akan dimasukkan lagi dengan karbon sehingga terulang lagi siklus selanjutnya. Nah ini dari masuknya karbon sampai dengan 3 fosfogliserat dinamakan fixasi. Dari 3 fosfogliserat sampai dikeluarkan fixasi itu namanya induksi. Terus dari sini setelah dilanjutkan yang regenerasi molekul dinamakan regenerasi. Itu otomatis ya keluar kita tadi enzimnya satu dia sudah pakai berarti tidak pakai enzim di sini atasnya awal ya yang awal sih yang berdarah Nah, untuk lemak itu terpecah menjadi 2. Yang pertama itu adalah gliserol dengan asam lemak. Itu yang pertama itu adalah hap gliserol. Itu biasa gliserol. Sini ada ATP, jadi ATP akan transfer fosfat. Jadi terjadi fosforilasi di sini. Itu penambahan fosfat pada gliserol. Kemudian gliserol ini akan menjadi gliserol 3 fosfat. Enzim itu adalah gliserol kinase. Kemudian gliserol 3 fosfat melepas hidrogennya atau proton dan berikatan dengan NAD+ berubah menjadi NADH plus H.
Nama enzim yang bekerja di sini adalah gliserol fosfat dehidrogenase. Nah, gliserol 3 fosfat tadi akan berubah menjadi 2, yaitu dehidroksiaseton fosfat dan gliserol dehida 3 fosfat. Ini 2 ini sama dengan di tahap glikolisis yang isolase sama semerase, itu yang digunakan di glikolisis. Kemudian yaitu kedua itu adalah asam lemak. Dan nama tahapnya asam lemak itu adalah beta oksidasi. Asam lemak itu ada dapat 16 karbonnya. Ini adalah rumus kimianya dari asam lemak. Kemudian akan melepas hidrogennya atau proton berikatan dengan FAD menjadi FAD2, dan asam lemak tadi yang 16 karbon akan menjadi trans-enoyl CoA menggunakan enzim acetyl CoA dehydrogenase. Kemudian trans-enoyl CoA tadi akan terjadi penambahan H2O atau air dan berubah menjadi beta hidroksi asetil CoA, di mana enzim yang digunakan itu adalah enoyl CoA hidrotase. Kemudian asetil CoA hidroksi asetil CoA tadi akan melepas lagi hidrogennya atau protonnya berikatan dengan NAD+ dan berubah menjadi NADH plus H, dan beta hidroksi asetil CoA tadi akan berubah menjadi beta hidroksil CoA. Enzim yang bekerja itu adalah hidroksil CoA hidrogenase. Kemudian beta hidroksil CoA tadi akan berubah menjadi ini dengan enzim acetyl CoA transferase atau hidase, di mana pada saat ini akan terjadi penambahan CoA-SH, dan pada hasilnya itu adalah terdapat acetyl CoA. Jadi tahap semua ini menggunakan 2 karbon. Misalnya 1 dari 16 itu menghasilkan 16 ke 14 itu menghasilkan 1 acetyl CoA. 14 ke 12 menghasilkan 1 acetyl CoA. Kemudian terdapat 2 karbon menghasilkan 1 acetyl CoA. Jadi totalnya itu didapat itu adalah 8 acetyl CoA. Jadi 16 ke 12 1 acetyl CoA. 14 ke 12 1 acetyl CoA lagi 8. Tapi kalau untuk FHDA dan NADH itu cuma 7. Karena untuk terakhirnya itu tidak dapat, jadi cuma acetyl CoA saja yang 8. Iya saja cuma itu bisa mendapat pada sama dia. Terus tahap protein itu. Yang pertama itu adalah protein itu sama aja dengan asam amino. Kemudian ini asam amino ini banyak asam amino sekali. Ini semua yang warna biru ini adalah asam amino semua ini sama jadi dengan protein lah. Kemudian ketika asam amino ini berikatan dengan alfa ketoglutarat akan menghasilkan sesuatu. Misal asam aminonya itu adalah alanin. Kalau asam aminonya alanin akan menghasilkan kerupat dengan glutamat. Nanti glutamat ini selalu fix, glutamat pasti akan menghasilkan karena alam ketiganya. Cuma ini yang biasa berubah-ubah tergantung ininya. Jadi misal untuk ini lagi acetyl CoA. Nah, kalau untuk menghasilkan acetyl CoA itu yang digunakan di sini itu adalah yang digunakan asam amino itu adalah diasin. Jadi acetyl CoA plus glutamat. Nah, ini nanti acetyl CoA akan digunakan ke Krebs sama tadi ini glupat ini akan mengeluarkan CO2 seperti yang di Geo tuh, CO2 baru pasti lagi sama dengan yang lain tadi. Kemudian di sini itu jadi tahapnya protein itu terbagi 3: transminasi, deaminasi, dan strukturia. Untuk transminasi pertama transminasi adalah ini tadi ya, berbaru yang asam amino plus alfa ketoglutarat
akan menghasilkan asam, menghasilkan glutamat dan alfa keto. Intinya itu seperti tergantung asam aminonya apa, tergantung apa ya. Kemudian untuk tahap deaminasi itu tergantung glutamat ini akan diambil untuk tahap deaminasi. Jadi deaminasi itu glutamat sekali ini asam glutamat tadi ini akan menghasilkan glutamat ini akan menghasilkan sama dengan apa yang buat tadi glutamat. Yang buat tadi glutamat itu adalah alfa itu glutamat dan asam amino buat glutamat. Jadi kalau glutamat itu akan menghasilkan juga asam amino dan alfa gitu. Ini akan bersiklus lagi. Dan sekian penjelasan saya. Jadi sekianlah diskusi dari kami di kelompok 6. Kami mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.